Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Kita kebanyakan mikir, apa-apa komen, apa-apa ngeluh. Hidup tuh pasti ada ngeluhnya sekali dalam hidup. Sehari pasti sekali ada ngeluh. Nggak boleh. Jalanin aja. Sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Kenapa nggak boleh ngeluh? Karena di Al-Quran ayatnya, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi buat apa ngeluh? Jadi maksudnya, oh ini yang namanya rezeki ngejar kita. Oh ini yang namanya duit ngejar kita. Oh ini yang namanya kupu-kupu nyari bunga, nyari kembang. Gimana caranya kupu-kupu nyari kembang? Ya kita mesti nanam pohonnya dulu. Bunga, kupu-kupunya datang. Karena kalau kita nggak nanam kembang, nggak ada bunganya, kita mesti ngejar kupu-kupunya lari-lari. Bondas. Dengkulnya ya jatuh. Yang ada kupu-kupunya rusak, kan ditangkap. Jadi kupu-kupunya rusak. Gimana supaya cantik? Kalau kita lihat kok cantik. Ya mesti ditanam kembang, bunga. Biar kupu-kupunya datang. Coba ajarin bos. Coba ajarin. Ya. Gak apa-apa biar ibu nyambung sama bapak. Jadi dengan kita bersyukur tadi, Allah menjamin meningkatkan rezekinya lagi. Kata Allah ayatnya la in sakartum la azidanakum. Jadi kalau kita mensyukuri, hati kita bersih tadi, Pak Haji ajarin kita untuk membersihkan hati tadi. Dengan apa? Dengan bersyukur. Semuanya sekecil apapun rezeki kita syukuri. Ini hati kita jadi bersih. Dengan kita bersyukur pasti tidak ada ngeluh. Dengan bersyukur pasti tidak akan sedih. Dengan mensyukuri pasti tidak akan jengkel. Tapi kalau sebetulnya sudah bersyukur, alhamdulillah Pak Haji saya sudah praktekin ilmunya, tapi yang terkabul baru yang kecil-kecil Pak Haji. Kata-katanya ada alhamdulillah sebetulnya di depannya. Di belakangnya ada tapinya, baru yang kecil. Berarti kan gak syukur. Bapak kasih uang ke putranya. Nih. Cuma segini Pak. Gimana kira-kira? Perasaan. Mah kau yang ngasih. Masa cuma segini? Alhamdulillah tapi kok cuma segini? Kira-kira begitu. Ya. Saya sudah jualannya ya alhamdulillah bisa menghidupi keluarga, jualan apa namanya snack anak-anak, tapi hanya kecil, utangnya malah nambah. Nah ini namanya nggak ya bersyukur tapi tidak nyambung. Ada tapinya, tidak nyambung antara ucapan, pikiran, dan hati. Jadi kita harus nyambung. Ucapan kita, alhamdulillah ini juga harus plong, benar-benar disyukuri, nggak ada kurangnya. Hatinya juga tidak ngeluh. Nah, itu. Nah, supaya apa yang kita jalanin ini mendatangkan menjadi magnet pengundang rezeki, maka Pak Haji sudah contohkan tadi, kita tanam bunga-bunga. Ibarat kupu-kupu itu adalah rezeki yang kita kejar, semakin kita kejar, semakin menjauh. Bawa sapu, kebyok, rusak. Iya, kita kejar, Bos. jauh. Terus jatuh, capek. Tapi kalau kita Lo kasih tahu Pak Gito. kita Nggak kasih begini, masih suruh japri satu-satu. kita Jadi dia tanam biar ngeklik bunga-bunga linknya yang ini. indah, maka Kalau begini kupu-kupunya nih nggak pada ngeklik datang. link. Nah, apa Nah, ini aplikasi ke anggotanya diri siapa nih? kita? Coba lihat ada. Berarti
harus Endang kita FC, ada cabutin. J, nah gitu dijapri. Kalau nggak bisa. Yang bersih, Kasian nggak bisa yang masuk kotor, gedung. sifat-sifat Nggak ada barcode-nya. sedih, cabut. Ngeluh, buang. Mikir, buang. Jengkel, buang. Cabutin. Ibaratnya ini tanaman gagah, perkasa, subur, tapi sifat-sifat itu nempel di tanaman itu. Jadi apa namanya? Benalu. Kalau semakin lama kita biarkan, semakin berkembang benalunya, pohonnya mati. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berkembang. Habis kita bekerja keras, pohon ini bekerja keras nyari makanan, masak, makanannya yang makan benalunya. Kita beribadah ekstrim, totalitas, tetapi sifat-sifat negatifnya itu masih nempel di hati kita, maka ibadah kita tergerus, termakan oleh sifat negatif. Ngeluh kita, jengkel kita. Orang kita jengkel pada diri sendiri ini pada dasarnya juga menjengkelkan ke Allah juga. Ini yang bikin Allah tidak takjub. Dengan saya gadein emas saya. Utang ibu bisa lunas kalau ibu satu frekuensi sama ibu, dalamnya ibu. Hidup tuh berdua bu, jasmani dan rohani. Ibu kadang suka enggak sejalan. Ibu maunya A, dalamnya ibu maunya B. Ibu maunya B, dalamnya ibu maunya A. Contohnya apa? Ibu bangun kesiangan, ibu nyesel. Aduh, jadi enggak sholat subuh. Kata Allah, bangsat, lu tuh tidur kesiangan gue yang buat. Karena badan lu mau istirahat. Jangan diseselin. Kok kamu diseselin kok? Kan hidup berdua. Jasmani dan rohani. Badan lu kecapean. Karena lu terlalu ngoyo. Dia mau istirahat. Masa lu nyesel? Nggak boleh Allah. Nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kadang kita, aduh gue tahu begini gue nggak minjem rentenir. Gue tahu begini gue nggak nyekolin surat di BRI. BRI tiap malam tahajud di RDA ya tahu. Bosnya BRI. Bahan begitu. Makanya dia untungnya triliunan. Dan orang kampung digoblokin sama BRI pada minjem mau. Yang untung siapa? BRI. Yang goblok kita. Contohnya apa? Nggak bisa bayar bunga. Ibu, lihat jaminannya gede, di top up. Minjemnya sedikit, jaminannya gede. BRI nggak goblok. Dia top up buat bayar bunga, top up. Udah nggak bisa bayar mentok, lelang. Kejem, semua bank kejem, nggak hanya BRI, semua bank. Emang begitu karena ada pendidikannya. Namanya pendidikan terkejam di dunia. Namanya pendidikan terkejam di dunia. Itu. Ajarin. Kenapa dia utangnya nggak lunas-lunas nambah terus? Karena nggak senyawa sama badannya dia. Coba ajarin. Iya Ibu. Jadi tadi sebelum ayat yang harus dibersihkan, Allah nyampaikan tadi yang disampaikan Pak Haji tadi. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Itu ada di surat As-Sams. Wasamsi wa duhaha. Terus ketemu wa nafsi wa masawaha. Jadi ditiupkan roh ke jasad kita, jasmani kita, itu ada roh yang ditiupkan Allah dengan sempurna. Sempurna. Walaupun Allah menyampaikan juga fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan itu ada gejolak. Gejolak apa? Di dalam jiwa itu fujur, nyeleweng,
jahat, dan takwa. Tapi ada pilihan. Kita yang harus membersihkan supaya beruntung tadi. Nah, caranya supaya kita ini nyatu, bersih, pikirannya tidak boleh negatif. Jadi termasuk ucapan negatif itu apa? Utang. Utang, lunas positif. Apa? Lunas positif, utang Negatif. negatif. Min kali plus, min. Jadi harus yang tadi yang diajarin Pak Haji, kalau kita tanam bunga, hatinya dijadikan taman bunga yang bersih, benalunya dibuang, kupu-kupunya datang. Maka ucapannya bukan hutang lunas itu negatif. Yang diucap apa? Cair, alhamdulillah. Punya uang 1 miliar. Alhamdulillah punya uang 10 miliar. Kalau ini yang terucap dan terkabul, utangnya lunas enggak? Lunas. Lunas. Tapi kalau ngomong hutang lunas. Hutang lunas. Jadi di sini Hutangnya negatif, lunasnya positif. Makanya Pak Haji, saya udah baca alhamdulillah. Utang saya lunas. Gak bakal lunas. Kok gitu? Hutangnya kan negatif, lunasnya positif. Min kali plus apa? Min. Jadi Bapak memang harus privat begini Pak. Kalau nggak privat nggak bisa. Jadi kalau privat satu jatuh. Kalau Bapak cuma dengerin YouTube, globalnya doang, detailnya nggak ada. Breakdownnya di breakdown. Jadi kalau privat itu di breakdown. Apa tuh artinya breakdown? Dipecah-pecah satu-satu. Dipilah-pilah. Ini loh. Jadi beli jeruk 1 peti. Sampai di rumah disortir. Yang gede sekilonya 10.000. Yang sedang sekilonya 8.000. Yang di bawahnya 6.000. Yang paling jelek 5.000. Yang gratis buat tambahan ada. Yang paling bagus 10.000. Kan belinya sepeti grosir. Jadi lihat YouTube 1 peti. Kayaknya tertarik bener nih RDAY. Coba lo praktekin, kalau terkabul iris kuping gue. Gak bakal terkabul. Kenapa? Karena mesti dipilah-pilah dulu. Jadi yang bagus 10.000 ibarat jeruk. Yang kurang bagus 8.000. Yang sedang 6.000. Yang buat tambahan orang-orang yang paling jelek-jelek yang 5.000. Jadi kalau orang beli ditambahin 3 kayaknya seneng bener. Padahal itu yang akhir, yang jelek. Memang 1 peti tapi yang paling jelek. Buat nambahin. Yang bagusnya tadi 10.000. Seperti itulah kalau kita meraktekin ilmunya Allah. Bahasanya mesti detailin dulu. Oh iya Nabi. Kita kadang baru dihujat sama tetangga udah sakit hati. Padahal Nabi Muhammad sampai diludahin. Nabi Muhammad sampai dihujat. Nabi Muhammad sampai diapain. Itu sekelas Nabi. Kan kita gak sekelas Nabi. Tapi sakit hatinya kita di atas Nabi. Iya betul. Kayaknya sudah paling teraniaya. Padahal kata Allah gini, kata Allah. Cangkemmu. Tahu gak cangkemmu? Cocotmu. Ya kan kadang kita suka minta bela diri, minta pembelaan dari Allah. Allah, saya udah bangun jam 00. Saya udah ngerawat anak-anak. Saya udah ini, udah itu. Allah, saya udah ini, udah itu. Kata Allah, ya nggak boleh begitu juga. Kan hidup mesti dijalanin. Hidup mesti disyukurin, hidup mesti dinikmatin. Kenapa kamu selalu diseselin? Kan nggak ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran emang ayatnya apa Allah? Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Udah dibawa seneng aja. Karena di dunia ini kita cuma numpang ngirup. Setelah itu kita kekal abadi di akhirat. Makanya saya kadang nggak setuju di YouTube orang menghujat, orang jelek-jelekin, orang ngebully. Saya nggak setuju. Lo masih hidup begitu. Nanti kalau udah mati lo digotong di kurung batang nggak bisa ngapa-ngapain.
hidup kok menghujat, jelek-jelekin. Oke lah dia salah. Pastilah udah seizin Allah, udah aja kita legowo. Ini enggak. Salah sedikit dihujat, salah sedikit dipiralin, salah sedikit wow kata Allah. Enggak begitu bos, orang hidup bos. Legowo, lapang dada. Kalau itu namanya sabar. Artinya sabar apa? Orang sabar, orang jengkel ditahan-tahan. Jengkel ditahan-tahan. Kapan waktu? Bleduk. Janganlah, kita harus legowo. Lihat anak, legowo. Lihat tetangga, legowo. Bensin naik. Ada demo? Enggak ada. Bensin Pertamax turbo naik, enggak ada demo. Bensin Pertamina Dek naik, ada demo? Enggak ada. Karena itu yang make orang menengah ke atas. Jadi nggak ada demo karena dia udah biasa kehidupannya kaya raya. Makin kaya dia karena nggak demo. Coba kalau Pertalite naik. Demo gak? Demo karena yang make orang bawah. Janganlah ikut kelas itu. Iya, paling enak apa? Pakai otak. Caranya apa? Pertamax turbo naikin. Pertamina Dek naikin. Udah naik semua. Nggak ribut kan? Pertalite pelan-pelan dihilangin. Biar naik pakai itu. Gobloknya kita manut baik. Pertamax naikin. Pertamax turbo naikin. Pertamina Dek naikin. Oke? Gak ada ribut. Alhamdulillah. Itu yang kita mau dah. Pertalite pelan-pelan dikurangin. Dihilangin bos. Mau gak mau ngisi apa? Mau gak mau isi apa? Pertamax turbo. Mau gak mau isi apa? Pertamina Dek. Adem ayem tuh pemerintah. Santai aja. Gak apa-apa. Makanya coba Pak. Latihan jadi orang sogih. Isinya jangan Pertalite. Tapi isinya Pertamina Dek. Belonjonya biasa di Indomaret, Alfamaret. Yang udah ada barcode-nya. Ini kan enggak kita. Belinya di pasar. Kembalian kurang 5.000. Minta bumbu dapur. Kembaliannya buat nonton. Pon iku mawon bumbu-bumbu. Bah, cuk. Kok latihan begitu? Janganlah. Jadi kalau kembalian enggak ada 5.000. Ya udah. Ge simbah mawon. Ge ibu mawon. Ge buat napa-napa. Nah namanya legowo. Bohong, rezekinya nggak banyak, ya betul. Tambahin dikit lagi, evaluasi lagi, tambahin dikit lagi, jeglok biar terkabul bos. Ya, jadi apa yang diucapkan jangan kelihatannya kan positif, mau lunas utang, mau apa hajat yang terkabulnya luar biasa, tapi ada yang negatifnya jangan diucapkan. Tapi ucapannya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang positif terus yang diucapkan punya uang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti rumahku terjual. Nah, terjual jangan jual di ilmu RDAY. Tidak diajarin untuk jual aset. Pasti nambah, pasti nambah. Jadi rumah ini bukan kebeli, tapi jadi milik, jadi milik, jadi milik. Caranya gimana? Terserah Allah jadi miliknya. Rezekinya uangnya banyak, pasti punya uang banyak, pasti punya uang banyak, pasti punya uang 10 miliar, pasti punya uang 9. Seberapa keyakinan yang kita bangun, itu yang kita selalu ucapkan. Jadi bukan lagi utang lunas, ya Ibu ya, bukan lagi gimana ya utang saya supaya lunas, pasti lunas. Tapi ucapannya bukan utang, karena utang nanti di bawah sadar kita selalu utang, 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 utang. Nah, sehingga nanti BRI sudah tidak nawarin utang. Jangan. Sudah nggak nawari. Tapi tahu-tahu, Bude, sertifikatnya diambil. Itu sudah ada yang lunasin. Nah, nggak tahu yang lunasin. Rezeki nomplok.
Kebanyakan kita rezeki digaplok. Dapat undian, mobil. Nah, ya, lunaskan di situ. Mobilnya berapa? BRI biasanya expander ya. Dapat. Nah, itu yang kita tidak boleh ngarang juga. Oh, nanti saya akan dapat ini. Enggak boleh ngarang begitu. Jadi selalu diucap yang positif. Enggak boleh ucapan negatif dan sumpahnya sumpah yang positif. Kalau ada tetangga tadi Pak Haji nyontohin tetangga jual buang sampah ke pekarangan kita, ya udah biasanya simbah marah-marah. Gak usah marah-marah, alhamdulillah rezeki datang.